Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Hulondalo Tutorial. Ya, kali ini kita akan membahas tentang cara mudah membuat soal online di Google Drive. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja. Baik, kita langsung ke browser ya. Saya menggunakan Google Chrome. Ya, kita klik 2 kali. Ya, tampilannya seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini Google Drive. Enter. Kemudian kita klik di My Drive Google Drive Sign ya. Kita klik, tunggu. Kita menunggu. Ya, agak loading ya. Kita menunggu. Ya, tampilannya seperti ini ya. Setelah itu kita klik di sini di baru ya, kita klik, kemudian ke lainnya, kemudian ke Google Formulir kita klik. Ya, tampilannya seperti ini. Ada pertanyaan, ada respon, ada kirim, kemudian ada tampilan formulir tanpa judul, ada deskripsi formulir. Baik, kita langsung di sini kita ketikkan misalnya soal ujian akhir semester 6. Kemudian di sini kita bisa isikan misalnya program studi apa gitu, misalnya program studi terserah Bapak Ibu ya mau mengisikan apa di situ. Jelas saya mengisikan misalnya program studi apa ya, ketik aja ya, terserah Bapak Ibu mau ngisi apa di situ. Selanjutnya kita klik di bagian pertanyaan sini ya. Nah, di sini kita mengisikan nama mahasiswa atau siswa. Kemudian kita pilih di sini jawaban singkat ya. Kemudian setelah itu kita klik di bagian sini tambah pertanyaan. Kemudian kita isikan di sini di sini misalnya kelas ya. Kelas di sini bisa berupa di bagian opsi sini kita atau di bagian sini kita pilih drop down ya. Ya, di bagian opsi 1 misalnya kelas A, kemudian di sini kelas B, kemudian di sini kelas C misalnya. Bisa juga kita tanpa mengisikan, cuman bagi mahasiswa atau siswa bisa memilih dia di posisi kelas apa misalnya. Kemudian di sini kita ketikkan, kita klik ya di bagian sini lagi. Tambah pertanyaan, kemudian di sini kita ketik token ya. Token ini adalah supaya mahasiswa atau siswa bisa mengakses soal apabila sudah memasukkan token yang kita bagikan ke mahasiswa tersebut atau siswa tersebut. Di bagian sini di angka kita klik, kemudian kita pilihkan teks ya. Kemudian di sini kita isikan misalnya A, B, C, D
1 2 3 4 5 misalnya. Kemudian di sini kita ketikkan misalnya ketika mahasiswa atau siswa masuk kemudian salah mengisi token ini, maka pesan akan muncul token tidak valid. Baik, ini dulu yang untuk tahap pertama ya, tahap pertama sebelum masuk di soal. Kemudian setelah itu kita klik di bagian sini, tambahkan bagian ya, kita klik. Kemudian di judul sini bagian tanpa judul kita ketikkan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Misalkan seperti itu. Kemudian deskripsi opsionalnya kita biarkan saja. Selanjutnya kita ke bagian sini ya, setelan ya, kita klik. Kemudian di bagian umum kita klik, kita centang ya, batasi ke 1 tanggapan saja. Kemudian kita ke presentasi. Kemudian kita acak urutan pertanyaan, ini kita centang. Kemudian klik di kuis, kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Ini biarkan saja. Kemudian di responden dapat melihat ini ada 3 centang di sini. Kita hilangkan yang 1, pertanyaan tidak terjawab. Kemudian jawaban yang benar, ini kita hilangkan. Kemudian nilai poin kita biarkan. Selanjutnya kita simpan. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik di bagian sini, tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita akan mengisi soal-soal yang akan kita berikan kepada siswa atau mahasiswa. Namun sebelumnya, Bapak Ibu bisa menyiapkan soal-soal yang akan kita isikan di sini. Baik, saya ke soal dulu. Baik Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan sebelumnya soal yang akan kita isikan di Google Drive, yang soal kita akan bagikan ke mahasiswa atau siswa. Ini hanya bagian dari contoh soal ya, kemungkinan bisa soal tergantung dari mata kuliah atau mata pelajaran Bapak Ibu akan berikan kepada siswa atau mahasiswa. Ini hanya bagian dari contoh soal. Caranya adalah kita di sini kita akan isikan soal itu. Kita ke soal, kita blok soal ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy, kemudian kita kembali ke Google Drive tadi, kemudian kita klik kanan di sini, kita pastekan. Pastikan Bapak Ibu hilangkan nomornya karena soalnya kita akan acak urutannya. Kemudian di bagian opsi sini, di sini pilihan ganda ya, kita pilih pilihan ganda. Kemudian di sini kita ke soal, kita blok ya, option A misalnya. Kemudian kita klik kanan, kita copy ke Google Drive tadi, kemudian klik kanan, kita paste di sini. Hilangkan juga optionnya ya. Kemudian hal yang sama dilakukan juga untuk opsi kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kita blok, klik kanan, copy, kita paste di sini, hilangkan ya. Kemudian kita ke paste ya. Kemudian ya, setelah jadi seperti ini Bapak Ibu, kita klik di sini ya, di kunci jawaban ya. Kemudian di sini kita berikan poin, misalnya 1 soal 1 poin, atau saya mengisinya misalnya 5 poin ya, misalnya 5 poin.
Kemudian di sini kita pilih mana jawaban yang paling benar, sehingga kita bisa tahu bahwa siswa atau mahasiswa itu bisa menjawab dengan benar atau tidak, karena kita sudah memilih duluan mana jawaban yang paling benar. Ini hanya permisalan ya, misalnya saya memilih jawabannya ini misalnya, kemudian kita klik selesai. Soal kedua sama seperti prosesnya, sama seperti yang pertama. Kita klik di bagian sini, tambahkan pertanyaan, kemudian ke bagian soal, kita blok, kemudian klik kanan, kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Jangan lupa hilangkan ya nomornya, kemudian kita ke bagian soal lagi. Nah, di sini ini bisa kita kita klik secara bersamaan. Semua pilihan-pilihan ini akan bisa dipastikan di sini secara sekalian. Jadi caranya adalah kita blok semuanya ya, kita blok semuanya, kemudian kita ke sini bagian numbering ya, kemudian kita klik di bagian situ, kemudian kita klik noun-nya ya. Kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita pergi ke formulir tadi, Google Form ya. Kemudian kita klik kanan, kita paste. Nah, semuanya akan terpastikan di sini secara bersamaan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita klik di kunci jawaban, kemudian kita beri nilai, misalnya 5. Kemudian kita pilih salah satu jawaban yang paling benar, misalnya ini ya. Kemudian kita klik selesai. Sama seperti yang soal pertama, kedua, untuk menambahkan soal juga sama ya, kita klik di sini. Kemudian kita pergi ke soal lagi, kita blok, kita klik kanan, kita copy, kemudian ke Google Form ya, kita klik kanan, kita pastekan. Jangan lupa hilangkan nomornya. Kemudian kita ke soal lagi ya, supaya lebih cepat ya. Kita klik kanan, kita copy, kita klik kanan, kita pastekan ya. Jangan lupa kunci jawabannya Bapak Ibu ya, dan nilainya 5. Kita selesai ya. Seperti itu Bapak Ibu, kita akan coba ya, kita akan coba untuk mengisi soal ini ya, mengisi soal ini. Caranya adalah supaya bisa mengirim ke siswa ya atau mahasiswa, caranya adalah kita klik di kirim ya, kemudian kita klik di bagian sini ya, yang tanda ini ya, kita klik, kemudian ini adalah link yang akan kita bagikan kepada siswa atau mahasiswa atau URL. Kita bisa perpendek URL ini ya, caranya adalah mencentang perpendek URL. Kemudian kita klik kanan, kita copy, atau klik di bagian sini salin ya. Kemudian kita klik new tab ya. Kemudian kita klik kanan, kita paste di sini, enter. Kita tunggu, misalkan kita menjawab, misalnya mahasiswa atau siswa ini sudah mendapatkan soal. Bapak Ibu, sebelum menjawab 3 pertanyaan ini, siswa atau mahasiswa tidak bisa mengakses soal yang sudah kita berikan tadi. Sehingga contoh ya, contoh mahasiswa misalnya mahasiswa 1 misalnya, kemudian token A B C D 1 2 3 4 5, kemudian pilih kelasnya, misalnya mahasiswa bersangkutan adalah kelas A. Kemudian kita klik berikut ya. Nah, mahasiswa atau siswa bersangkutan bisa mengakses soal yang telah kita masukkan di Google Form. Kemudian siswa atau mahasiswa tersebut bisa memilih berdasarkan soal ya. Soal misalnya ini saya random saja jawabannya ya, misalnya ini, misalnya saya memilih misalnya ya, misalnya, kemudian kita kirim ya, kirim. Nah, mahasiswa atau siswa tersebut bisa melihat skor ketika skor yang tadi sudah kita berikan setiap soal. Lihat skor misalnya seperti ini,
Ya, dari 15 poin atau soal, mahasiswa atau siswa tersebut mendapatkan 15 poin karena benar semua ya. Jadi seperti ini kita bisa lihat ya, mahasiswa 1 tokennya ABC ini sudah kita bagikan, kemudian kelas-kelasnya kelas A. Baik Bapak Ibu, untuk melihat jawaban mahasiswa tersebut kita close dulu ya, sudah terkirim, ini kita close dulu, kemudian ini kita close dulu, kembali ke Google Drive tadi, ke sini. Ini soal yang telah kita buat tadi. Sebelum kita melihat hasil mahasiswa tersebut, ini kan masih formulir tanpa judul, kita berikan judul formulir tersebut, misalnya soal apa, misalnya mata kuliah apa misalnya. Caranya adalah kita klik kanan di sini ya, kemudian ganti nama, kita klik ganti nama, misalnya soal ujian semester genap misalnya, kemudian kita klik OK. Nah, cara untuk melihat hasil dari mahasiswa tersebut atau siswa tersebut, caranya adalah kita klik 2 kali di sini soal ujian semester genap ini, kemudian kita tunggu ya, kemudian kita tunggu sampai di sini muncul responnya, sudah berapa mahasiswa atau siswa yang mengisi soal tersebut. Ya, ini sudah ada 1 ya, di sini ini sudah ada 1 ya. Nah, kita klik di respon ya. Nah, dia akan seperti ini ya. Ini ada kelas A 100%, kemudian ini tokennya, kemudian ini jawabannya ya. Ini benar ya, berarti ini 100 untuk poin. Oke. Nah, ini cara melihatnya. Kemudian di sini ada ringkasan, kemudian ada pertanyaan, kemudian ada individual ya. Cara melihat, misalnya kalau sudah banyak yang mengisi, kita klik di bagian individual. Di sini akan terlihat ini nama siapa mahasiswa, kemudian kelas apa, token ini soal yang sudah dijawab. Setelah itu kemudian kita bisa langsung melakukan print out dari hasil mahasiswa tersebut, atau kita bisa download, klik di sini ya, klik di bagian 3 titik ini, kita klik, kemudian kita download tanggapannya atau kita cetak tanggapan. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial kali ini, bagaimana cara mudah untuk membuat soal secara online di Google Form. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.